Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai environmental education yang terdiri dari Apriyani, Citra Indah Permata, dan saya Elis Winarsi, dan Kuku Kurniawan. Selanjutnya, saya serahkan ke Apriyani untuk mempresentasikan yang pertama. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya jelaskan mengenai di sini dibagi-bagi environmental education itu ada setting the seeds, environmental in school, dan practicalization. Nah, yang pertama itu setting the skin. Next. Nah, ini juga terbagi lagi. Saya akan mengenai conservation dan international development and progress. Next. Di materi concern for the environment ini maksudnya kalimat ini tuh dapat direfleksikan pada kata pendidikan dan lingkungan. Nah, di mana pendidikan itu yang kita tahu adalah proses pembelajaran bagi seseorang untuk dapat mengerti, memahami, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Sedangkan lingkungan itu adalah merupakan tempat manusia, hewan, dan tumbuhan tinggal dan berkembang biak. Nah, lalu apabila kedua kata itu digabungkan, maka menimbulkan peristiwa yang berbeda. Nah, peristiwa tersebut ini berhubungan pada perasaan dan perhatian individu hingga peristiwa-peristiwa yang penting secara internasional dan global. Nah, pada poin concern for the environment ini dimulai dari studi penelitian yang berlangsung di Universitas Durham tentang pengembangan kepedulian pribadi terhadap lingkungan. Nah, penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa tujuan akhir dari pendidikan lingkungan itu adalah melestarikan planet dan sumber dayanya untuk generasi mendatang. Nah, peserta dalam penelitian ini diminta untuk memberikan rincian mengenai perkiraan usia, jenis kelamin, dan kegiatan mereka saat ini. Serta hal-hal yang mengenai masalah lingkungan, misalnya mengenai daur ulang, apakah dia memiliki organisasi yang aktif dalam urusan lingkungan, terus dan tentang gaya hidupnya, serta mengenai apakah dia membaca buku dan jurnal mengenai masalah lingkungan. Lalu tujuan dari mencari informasi ini adalah untuk memastikan sampel ini menunjukkan kepedulian yang tulus dan praktis bagi dunia. Lalu peserta ini kemudian diminta untuk memberikan pernyataan autobiografinya tentang pengalaman hidup dan pengaruh formatif yang telah berkontribusi pada kepedulian mereka saat ini terhadap lingkungan dan minat lingkungan. Nah, lainnya ini diekspresikan dalam 13 kategori. Nah, kategorinya itu ada di luar ruangan, pendidikan atau kursus, orang tua atau kerabat terdekat, organisasi, TV, media, teman luar negeri, berencana atau masalah negatif, buku, orang tua, memelihara hewan peliharaan, agama, dan lain-lain. Nah, hasil yang didapatkan yaitu bahwa sebagian orang perkembangan terhadap lingkungannya itu dipicu oleh satu orang atau yang berkesan. Bagi banyak orang ini adalah sesuatu menjadi secara bertahap. Gitu. Nah, kecilnya bagi individu untuk memiliki masa kanak-kanak yang kaya pengalaman luar ruangan. Nah, kesadaran sensorik dunia alam diikuti oleh tahun-tahun remaja, lalu kemudian kebangkitan kembali antusiasme untuk kualitas lingkungan di awal kehidupan dewasa,
dan kemudian didorong oleh kursus pendidikan tinggi seperti membaca, memedia, dan atau menjadi orang tua. Nah, peran organisasi juga sangat berperan penting seperti buku, media sangat penting juga bagi banyak orang dalam menyalurkan antusiasme ini ke dalam tindakan positif. Tentunya penting bagi pendidik lingkungan untuk mempertimbangkan semua kemungkinan pengaruh ini, termasuk bencana dan masalah negatif, dan memperhitungkannya ketika merencanakan program sekolah. Next. Nah, di poin sebelumnya itu kan mengenai tentang pengalaman hidup ya, tentang pengalaman hidup berdasarkan orang-orang yang memang dia ini paham di dunia pendidikan lingkungan. Nah, di sini itu mengenai tentang apa ya? Ininya ini tuh ini kan karena ini tuh karena berbagai permasalahan yang ada di dunia. Nah, contohnya itu pembangkit listrik tenaga nuklir di Amerika Serikat pada tahun 1979. Lalu disusul dengan pencemaran sebagian besar kegagalan bencana dari pembangkit listrik tenaga nuklir di Soviet pada tahun 1986 yang mencemari sebagian besar wilayah Eropa Utara, lalu kapal tanker minyak Exxon di Alaska pada tahun 1989 menumpahkan jutaan galon minyak ke ekosistem. Nah, ternyata permasalahan-permasalahan tersebut ini mendapatkan perhatian dari lembaga-lembaga internasional untuk terus meningkatkan profil pendidikan lingkungan selama tahun 1970-an yang mengarah pada pemahaman umumnya yang besar tentang maksud, sasaran, dan pendekatan untuk subjek tersebut. Nah, lembaga-lembaga tersebut itu ada Program Pendidikan Lingkungan Internasional, Strategi Konservasi Dunia, Tbilisi, Komunitas Eropa, dan Pendidikan Lingkungan di Inggris. Nah, Program Pendidikan Lingkungan Internasional ini diluncurkan pada tahun 1975 pada Lokakarya Internasional tentang Pendidikan Lingkungan yang diadakan di Biogard. Nah, ini menghasilkan pernyataan antar pemerintah tentang pendidikan lingkungan dan dihasilkan piagam Biogard. Nah, tujuan dari pendidikan lingkungan dari si program pendidikan lingkungan internasional ini yang pertama menumbuhkan kesadaran dan kepedulian yang jelas tentang saling ketergantungan ekonomi, sosial, politik, dan ekologi di daerah perkotaan dan pedesaan. Lalu memberikan setiap orang kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan. Dan yang terakhir itu untuk menciptakan pola perilaku baru individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan terhadap lingkungan. Lalu untuk strategi konservasi dunia ini pada tahun 1980 dan diterbitkan suatu dokumen kunci yang menekankan pentingnya konservasi sumber daya melalui pembangunan berkelanjutan dan gagasan bahwa konservasi dan pembangunan ini saling bergantung satu sama lain. Strategi konservasi dunia ini memasukkan satu bab tentang pendidikan lingkungan yang berisi bahwa akhirnya perilaku seluruh masyarakat tentang biosfer harus diubah jika pencapaian tujuan konservasi ingin dipastikan. Nah, tugas jangka panjang pendidikan lingkungan adalah untuk mendorong atau memperkuat sikap dan perilaku sesuai dengan etika baru. Lalu ada Tbilisi, yaitu pada tahun 1987, di mana dia menandatangani ulang tahun ke-10 konferensi Tbilisi pertama dan konferensi Tbilisi plus 10. Dan ini dalam pidatonya itu disebutkan bahwa dalam jangka panjang tidak ada yang signifikan yang terjadi untuk mengurangi ancaman lokal dan internasional terhadap lingkungan kecuali kesadaran publik yang meluas tentang hubungan
penting antara kualitas lingkungan dan kepuasan berkelanjutan atas kebutuhan manusia. Lalu ada komunitas Eropa. Dia ini di resolusi tentang pendidikan lingkungan diadopsi untuk tujuan prinsip-prinsip panduan seperti lingkungan itu sebagai warisan bersama umat manusia, lalu tugas utama untuk memelihara, melindungi, meningkatkan kualitas lingkungan, serta kebutuhan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan rasional, dan bagaimana cara setiap individu dengan perilakunya sendiri, terutama sebagai konsumen, berkontribusi pada perlindungan lingkungan. Dan yang terakhir ini ada pendidikan lingkungan di Inggris, di mana pada tahun 1968 itu Dewan Pendidikan Lingkungan didirikan sebagai fokus untuk organisasi yang peduli dengan lingkungan, dengan memiliki 3 tujuan utama, yaitu pengembangan, promosi, dan review, di mana di pengembangan ini untuk memfasilitasi pengembangan teori dan praktik pendidikan lingkungan. Lalu di promosi itu ada bertujuan untuk mempromosikan konsep pendidikan lingkungan dan memfasilitasi penerapannya di semua bidang pendidikan. Dan di bagian review itu ada untuk bertujuan untuk memantau kemajuan pendidikan lingkungan dan efektivitasnya. Jadi permasalahan yang ada mengenai pendidikan lingkungan itu sudah sangat diantisipasi oleh lembaga-lembaga yang berada di dunia ini. Dan diharapkan dengan adanya lembaga-lembaga di dunia ini, masyarakat menjadi lebih peduli lagi terhadap lingkungan dan mereka menjadi lebih paham mengenai betapa pentingnya kita semua untuk menjaga lingkungan. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Elis. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu mengenai principle and structure. Tadi telah dijelaskan mengenai pendidikan lingkungan, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan lingkungan itu sendiri. Tujuan pendidikan lingkungan berdasarkan Konferensi Tbilisi tahun 1977 menetapkan bahwa yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran dan perhatian pada ekonomi, sosial, saling ketergantungan politik dan ekologinya di daerah, perkotaan, dan pedesaan. Yang kedua yaitu untuk memberikan kesempatan setiap orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan. Yang ketiga yaitu tujuannya menciptakan pola perilaku baru individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan terhadap lingkungan. Next. Berikutnya ada 3 dimensi pembelajaran. 3 dimensi proses pembelajaran yaitu ada pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, dan sikap. Yang pertama yaitu mengenai pengetahuan dan kemampuan, yaitu ada untuk mengembangkan badan pengetahuan yang koheren tentang lingkungan, baik di kota maupun pedesaan, cukup untuk mengenali aktual dan potensial masalah. Yang kedua yaitu mampu mengumpulkan informasi dari atau tentang lingkungan secara mandiri atau sebagai bagian dari kegiatan. Yang ketiga yaitu untuk dapat mempertimbangkan pendapat yang berbeda terkait dengan masalah lingkungan dan untuk sampai pada penilaiannya. Berikutnya yaitu pada dimensi sikap dan perilaku, yaitu mengembangkan apresiasi terhadap lingkungan dan kesadaran kritis dari lingkungan alam dan buatan, memiliki keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam inisiatif untuk merawat atau meningkatkan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan ingin meningkatkan pemahaman lingkungan. Tujuan umum pendidikan lingkungan yaitu meliputi kebutuhan mengembangkan sikap peduli,
keingintahuan, dan kepedulian terhadap lingkungan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap rumah, sekolah, dan masyarakat. Untuk mendemonstrasikan kepada anak-anak keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya dan memberi siswa keterampilan yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan terhadap lingkungannya. Next. Berikutnya adalah tujuan dan prinsip yang ditetapkan di Tbilisi pada tahun 1977 yang digunakan untuk pendidikan lingkungan dalam kurikulum nasional di Inggris. Yang pertama adalah ada menyangkut keterkaitan antara manusia dan alam. Lalu memandang lingkungan secara keseluruhan termasuk sosial, politik, aspek ekonomi, teknologi, moral, estetika, dan spiritual. Berikutnya mengakui bahwa energi dan sumber daya material hadir dan membatasi kemungkinan. Berikutnya prihatin dengan dimensi lokal hingga global dan masa lalu, sekarang, atau dimensi pada masa depan. Berikutnya mendorong pengembangan kepekaan, kesadaran, pemahaman, pikiran, dan keterampilan dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu peduli dengan membangun etika terhadap lingkungan. Next. Nah, pendidikan lingkungan ini secara resmi diakui dan didokumentasikan dalam tema lintas kurikuler dari kurikulum nasional untuk sekolah. Untuk di sekolah dasar itu dapat disesuaikan dengan tema atau topik pendekatan, metode umum pengorganisasian kurikulum, atau lebih pengajaran mata pelajaran formal. Untuk di sekolah menengah, tema bisa diatur waktunya secara terpisah atau dimasukkan dalam mata pelajaran kurikulum. Nah, untuk pendidikan lingkungan ini itu mencakup sains, geografi, teknologi, dan bahasa Inggris serta matematika. Oleh karena itu, kurikulum nasional tidak merekomendasikan pendekatan tunggal organisasi kurikulum atau metodologi pengajaran untuk edukasi lingkungan. Nah, disarankan bahwa ada berbagai pendekatan terbaik. Nah, di sini ada 5 kemungkinan pengaturan jadwal untuk pencantuman tema lintas kurikuler, yaitu yang pertama ada diajarkan melalui kurikulum nasional dan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, perencanaan seluruh kurikulum yang mengarah ke blok kegiatan, misalnya dari topik berbasis subjek yang berlangsung selama berbagai periode waktu. Yang ketiga yaitu tema jadwal dibuat secara terpisah. Yang keempat, diajarkan melalui pendidikan pribadi dan sosial sesuai dengan jadwal yang terpisah. Yang kelima, jadwal blok panjang, misalkan pada aktivitas hari Minggu. Next. Nah, terdapat 7 bidang pengetahuan dan pemahaman dasar untuk pengembangan topik yang bermanfaat berdasarkan subjek penafsiran seperti iklim, tanah, batuan dan mineral, air, bahan dan sumber daya termasuk energi, tumbuhan dan hewan, orang dan komunitasnya, serta bangunan, industrialisasi dan limbah. Next. Pada kurikulum nasional ini mencerminkan 3 utas pendidikan lingkungan yang diperkuat dalam makalah konferensi Tbilisi.
yaitu ada pendidikan tentang lingkungan, yaitu pengetahuan dasar dan pemahaman tentang lingkungan. Yang kedua, pendidikan untuk lingkungan, yaitu pendidikan dengan nilai, sikap, dan tindakan positif untuk lingkungan. Yang ketiga, pendidikan di dalam atau melalui lingkungan, yaitu menggunakan lingkungan sebagai sumber daya dengan penekanan pada inquiry dan investigasi, serta pengalaman pada tangan pertama siswa. Next. Perencanaan dimasukkannya pendidikan lingkungan dalam kurikulum perlu memperhatikan 3 komponen yang saling terkait yang terdiri dari tema yang ada pada set sebelumnya, yaitu ada tentang pendidikan tentang lingkungan, pendidikan untuk lingkungan, pendidikan di dalam atau melalui lingkungan. Nah, pada gambar ini menunjukkan komponen-komponen pendidikan lingkungan dalam bentuk diagram. Dimensi keterampilan, konsep, dan sikap terikat erat ke dalam konten dalam 3 elemen struktural. Komponen untuk dimasukkannya pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum itu juga ada 3. Yang pertama adalah pendidikan tentang lingkungan memiliki tujuan untuk dikembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai dan sikap. Yang kedua, pendidikan untuk lingkungan mendorong siswa untuk bereksplorasi tanggapan pribadi dan hubungan dengan lingkungan dan isu yang berkaitan dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu pendidikan di dalam atau melalui lingkungan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Ini adalah sumber daya yang memungkinkan pembangunan dari banyak pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan investigasi dan komunikasi. Nah, siapapun yang bertanggung jawab untuk merencanakan kurikulum dan tugas pembelajaran ini peduli dengan lingkungan pendidikan perlu memperhatikan semua elemen yang saling terkait seperti pada diagram yang ada pada gambar tersebut. Next. Ya, selanjutnya ada bagian 2 itu environmental education in school. Saya akan menjelaskan bagian dari planning and practice at the primary level sama yang primary to secondary time of transition. Bagian ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Kak Kuku nanti. Planning and practice at the primary level. Model keseluruhan untuk mengajar dan belajar. Pengarang buku ini itu percaya bahwa tidak ada satupun cara yang benar atau salah untuk mendekati pengajaran dan pembelajaran pendidikan lingkungan di fase primer. Kerangka kerja yang berguna untuk diingat saat merencanakan topik mungkin akan menjadi salah satu yang terdiri dari 2 komponen yang saling bergantung. Kedua komponen ini harus menunjukkan jangkauan pengetahuan yang relevan, pemahaman dan keterampilan, dan akan menunjukkan banyak kesamaan tanah. Kerangka kerja dibuat untuk menyarankan model keseluruhan perencanaan belajar mengajar yang dipresentasikan secara diagram pada gambar berikut. Benar ya Allah. Ngapain sih? Sini Maya. Baru bangun nanti mau ngaran ke sini Maya. Suara di unmute tuh yang suaranya masuk. Kebijakan yang berlaku untuk sekolah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan perkembangan dan variasi pendekatan untuk belajar itu termasuk dari pertama tujuan, kedua objektif, ketiga metode pengajaran, keempat pernyataan tentang jadwal atau waktu yang tersedia, kelima itu
konten itu pengetahuan, pemahaman, keterampilan, konsep, dan sikap. Lalu sumber daya dan organisasi bahan untuk pengajaran, pembelajaran, penilaian, pencatatan, evaluasi, kebijakan untuk mengembangkan dan memelihara sekolah dan pekarangannya sebagai sumber daya lingkungan. Dan terakhir itu kebijakan untuk kerja lapangan, termasuk kunjungan ke studi lingkungan pusat. Rencana juga mempertimbangkan sifat dan ruang lingkup lingkungan pendidikan dan bagaimana mata pelajaran ini dapat disampaikan melalui pencapaian sasaran mata pelajaran inti dan pokok bahasan kurikulum nasional. Ruang lingkup ini terdiri dari atas 2 bidang luas yang berhubungan mata pelajaran inti dan dasar. 2 ruang lingkup itu adalah yang pertama pengetahuan dan pemahaman. Itu terdiri dari pengetahuan tentang lingkungan pada berbagai tingkatan, pengetahuan dan pemahaman tentang masalah lingkungan di berbagai level, pengetahuan tentang sikap dan pendekatan alternatif terhadap lingkungan masalah. Yang kedua, itu mengetahui tentang lingkungan secara baik secara langsung melalui lingkungan atau dengan menggunakan sumber sekunder. Berkomunikasi, ada 2 poin, yaitu pengetahuan tentang lingkungan, sikap siswa sendiri, dan alternatif terhadap lingkungan masalah. Yang ketiga, partisipasi sebagai bagian dari kelompok kelas dan secara pribadi. Perencanaan pengajaran dalam pendidikan lingkungan seperti di semua mata pelajaran perlu memperhatikan yang pertama ukuran kelompok, individu kelompok seluruh kelas. Yang kedua komposisi kelompok, kepribadian, kemampuan, persahabatan, minat, kemampuan untuk bekerja sama, tingkat tugas, pemantauan hasil. Aspek peran guru itu sendiri merupakan pertimbangan penting sebagai berikut. Yang pertama, gaya interaksi. Kedua, penggunaan pertanyaan, klarifikasi, intervensi, dorongan, penyampaian informasi. Yang ketiga, keseimbangan antara konsistensi dan fleksibilitas. Pokok bahasan selanjutnya, primary to secondary, a time of transition. Pendidikan lingkungan adalah salah satu kasus khusus dalam proses transisi, mampu memberikan kontribusi untuk penghubung antara guru sekolah dasar dan menengah, dan dengan demikian membantu pertukaran pastoral dan akademis. Kerjasama antar sekolah itu sangat penting dilakukan untuk memastikan yang pertama, penggunaan salah satu yang berlebihan tidak akan terjadi. Yang kedua, beberapa sumber daya lokal tidak diabaikan sama sekali. Yang ketiga, sekolah menengah tidak terganggu dengan masalah beberapa intek yang sudah menggunakan salah satu fasilitas. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaku. Oke. Bismillah, ngelanjutin ya penjelasan dari teman-teman tadi terkait perencanaan. Di sini ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum akhirnya guru ataupun di sini lebih luasnya lagi adalah sekolah dalam mengenalkan pendidikan lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada diferensiasi peserta didik. Diferensiasi adalah kurikulum yang memberi pengalaman pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan intelektual peserta didik. Jadi di sini dapat dipahami adalah setiap peserta didik itu tidak memiliki
kemampuan yang sama, bakat, minat, dan lain sebagainya. Maka perlu ada pendekatan khusus dari setiap pendidik kayak gitu. Dari setiap peserta didiknya maksudnya. Kemudian terkait manajemen kurikulum. Pendidikan lingkungan memang selama ini bisa juga dikaitkan dengan kurikulum lintas kurikuler. Adalah yang dimaksud kurikulum lintas kurikuler adalah sebuah terobosan baru di mana setiap pelajaran yang didapat dihubungkan dengan pelajaran lainnya dapat bekerja sama. Artinya, misal ketika kita belajar matematika itu nggak murni belajar matematika aja. Bisa kita akhirnya memasukkan elemen-elemen pendidikan lingkungan di materi matematika tersebut. Ketika akhirnya kita belajar matematika, kita bisa masukkan subbab-subbab pendidikan lingkungan untuk akhirnya peserta didik lebih care atau lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian ada manajemen sekolahnya. Di sini tidak terbatas di kurikulum saja tadi, ketika kurikulum akhirnya udah tertata dengan rapi untuk membuat peserta didik lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya, sekolah pun juga harus dimanajemen dengan baik sehingga peserta didik maupun elemen-elemen di sekolah tersebut juga bisa lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitarnya. Pertama itu ada memberikan peran terhadap peserta didiknya. Jadi peserta didik bisa dikasih peran untuk kontribusi langsung untuk menjaga lingkungan, seperti menaruh sampah di tempatnya dan sebagainya. Menciptakan suasana yang akhirnya peduli dengan lingkungan, kurikulum tadi yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan-kebijakan sekolah yang akhirnya bisa membuat peserta didik maupun elemen-elemen pendidik yang lain bisa lebih peduli dan menjaga lingkungan, budaya, fasilitas juga, serta kerjasama dengan lembaga lingkungan yang lain. Next. Nah, kemudian ada salah satu metode juga, yaitu kerja lapangan, atau bisa disebut juga karya wisata. Di dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, pengertian karya wisata ialah bahwa murid-murid akan mempelajari suatu objek di tempat mana objek itu terdapat. Jadi apa yang disebut dengan bekerja, sebenarnya yang dimaksud ialah mempelajari sesuatu. Ketika belajar lingkungan, memang akan lebih mudah ketika akhirnya kita langsung terjun ke lingkungan tersebut, kayak gitu. Disebutkan di buku juga ada beberapa kasus di mana ada sekolah di Inggris itu yang mereka mengarahkan peserta didiknya untuk mengatasi permasalahan lingkungan di sekitarnya. Misal ada di buku itu, di sekitaran sekolah itu ada kolam yang sudah tidak layak pakai, udah menjadi limbah, tempat limbah, namun diubah jadi lebih bermanfaat lagi, jadi kolam ikan dan bisa digunakan lagi. Pun juga ada kasus di mana di sekitaran sekolah itu ada aliran drainase atau saluran air yang awalnya penuh sampah pun disulap juga menjadi lebih bersih pertama, dan sampah-sampah yang tadi ya menumpuk diubah jadi barang yang lebih bisa dipakai lagi. Nah, makanya penting akhirnya dalam pendidikan lingkungan kita juga bisa langsung terjun ke lapangan dan mengatasi masalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Next. Oke, lanjut. Nah, developing and coordinating a school policy for environmental education. Di sini menjelaskan tentang bagaimana kira kita bisa mengembangkan sekolah tadi agar pendidikan lingkungan tadi bisa masuk ke dalam kurikulum-kurikulum mereka. Tadi juga disebutkan di sebelumnya, ada beberapa poin udah disebutkan terkait kurikulumnya, kita perhatikan juga, dan hubungan-hubungan dari sekolah tersebut ke lembaga-lembaga yang memang juga fokus dalam persoalan perlingkungan kayak gitu. Oke. Nah, kekhawatiran koordinator pendidikan lingkungan. Pertama, prioritas guru berpusat pada mata pelajaran inti dan dasar dari kurikulum nasional. Kedua,
Tidak cukup penekanan pada pengembangan sikap dan nilai tanggung jawab terhadap lingkungan, dan penerapan kebijakan lingkungan terlalu bergantung pada antusiasme satu atau dua anggota staf. Tema lintas kurikuler adalah kepentingan kedua, dan meningkatnya jumlah pencapaian target yang harus dilalui staf di bawah tekanan. Oke, tugas koordinator harus memfasilitasi pelaksanaan kebijakan sekolah untuk pendidikan lingkungan. Jika tidak ada kebijakan, orang akan melakukannya perlu ditetapkan bersama dengan pedoman umum tentangnya penerapan. Ini bisa menjadi tugas yang menakutkan jika kepala sekolah tidak yakin akan kebutuhannya dan jika staf lainnya mengantisipasi lebih bekerja di atas beban penuh yang sudah dibawa. Nah, tadi ketika akhirnya udah beberapa komponen-komponen yang sudah disebutkan sebelumnya, memang perlu ada akhirnya koordinator yang mengkoordinir semua fasilitas tersebut agar tetap jalan seiringan dan pendidikan lingkungan tetap bisa berjalan di sekolah-sekolah manapun. Next. Nah, koordinator harus mengetahui bahwa ada beberapa tahapan dalam membangun pendidikan lingkungan yang berkembang pesat di sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa memulai dengan beberapa aktivitas lingkungan adalah tindakan yang bijaksana, yang mendahului langkah kedua, yaitu pembuatan kebijakan tertulis untuk edukasi lingkungan. Ketiga, implementasi kebijakan itu, dan keempat adalah kelanjutan dari kebijakan itu setelah awal antusiasme telah memudar. Berbagai perubahan dan adaptasi secara keseluruhan kurikulum sekolah pasti telah terjadi, dan perubahan staf telah terjadi juga. Terakhir, ada penilaian berkelanjutan atas kesuksesan dan kebutuhan untuk merangsang ide-ide segar dan memperkuat ketersediaan sumber daya. Ya, implementasinya adalah bisa melalui apresiasi guru, pendekatan seluruh sekolah, menggunakan audit lingkungan, dan keterlibatan pupil. Oke. Salah satu beberapa fokus yang bisa diimplementasikan adalah tekanan pada kurikulum sekolah, metodenya, pendekatan untuk penilaian, isu yang berkaitan dengan lingkungan, bisa diangkat dalam pelajaran-pelajaran setiap harinya. Tadi disebutkan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum lintas kurikuler. Di sini, jadi kita bisa kapan aja untuk akhirnya menaikkan isu lingkungan, walaupun tidak harus di pelajaran pendidikan lingkungan itu sendiri. Sumber daya di luar sekolah, materi sumber daya, in-service training, catatan, dan komunikasi. Oke, tekanan pada kurikulum sekolah, masalah utama yang harus diingat, apapun skema yang dikembangkan, pastikan skema tersebut tidak meningkatkan tekanan pada kurikulum secara berlebihan. Tentukan batasan yang diberlakukan pada kegiatan lingkungan berdasarkan jadwal dan alokasi ruang dan sumber daya, dan juga peraturan nasional dan lokal yang mengkondisikan kegiatan khusus. Periksa kurikulum sekolah didirikan dan mengenali program dari lingkungan studi di dalam inti dan landasan mata pelajaran dan lainnya lintas kurikuler tema. Waspadai keterampilan umum di seluruh area pembelajaran dan koordinasikan strategi untuk menghadapinya. Pastikan bahwa proyek individual dari kurikulum yang mengacu pada isu atau statistik periodik ditempatkan dalam konteks penelitian yang sedang berlangsung, dan mengakui bahwa ada tema lintas kurikuler lainnya yang perlu akan direncanakan ke dalam sekolah dan yang mendukung permintaan. Eksklusivitas untuk pendidikan lingkungan harus ditolak. Selanjutnya akan saya jelaskan metode atau pendekatan penilaian. Salah satu tugas utama dari koordinator setelah kebijakan lingkungan untuk sekolah telah disepakati akan menunjukkan cara di mana pendidikan lingkungan dapat didekati, metode untuk mengajar dan belajar untuk bekerja, dan cara di mana penilaian dari kemajuan dapat dibuat. Ini mungkin berguna untuk daftar pekerjaan penting yang perhatiannya harus dibayar. Yang pertama itu,
waktu perlu diberikan untuk bimbingan formasi tentang pekerjaan di luar kelas, baik di lingkungan sekolah maupun jauh darinya. Yang kedua, perhatian yang cermat perlu diberikan pada laporan badan hukum. Yang ketiga, menentukan pola konten yang akan dipelajari dan lingkungan yang akan diselidiki pada tahapan yang berbeda dan waktu yang berbeda dalam kemajuan siswa melalui sekolah. Merumuskan sebuah kebijakan untuk menggambar di dalam pengalaman dari semua out of kegiatan sekolah, dan tidak hanya itu, dikejar untuk tujuan lingkungan langsung. Misalnya perjalanan ke museum, tamasya ke Perancis, kunjungan ke pabrik lokal. Yang kelima, pastikan bahwa setiap orang menyadari bahwa bekerja di luar sekolah harus menjadi bagian dari sebuah rencana pengalaman dan kebutuhan sebagai banyak pertimbangan dari tujuan dan sasaran setiap ruang sekolah. Buat sistem di mana guru yang tidak terlibat dalam kegiatan di luar sekolah mengetahui apa yang direncanakan oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka dapat meminta perhatian khusus untuk diberikan pada kesempatan memajukan bidang spesialis mereka sendiri. Selanjutnya, waspadai skema penghargaan, kompetisi, pameran, dan peluang lain di mana siswa atau kelas dapat berpartisipasi jika ada konten lingkungan. Selanjutnya, merencanakan kontribusi untuk tema dan konten pertemuan sekolah. Lalu membantu staf untuk merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian. Merancang metode evaluasi dengan menggunakan pengalaman dan ide dari departemen lain. Evaluasi harus berupa kesadaran lingkungan serta pengetahuan faktual dan pengembangan keterampilan. Di atas segalanya, koordinator harus memimpin dengan mengorganisasi dan menjadikan tokoh kunci dalam proyek lingkungan sekolah yang pertama. Ini mungkin juga menjadi yang paling penting dari semua itu. Langkah yang diambil oleh para koordinator, karena banyak dari apa yang telah diberitakan akan terungkap ke mata publik. Selanjutnya, isu yang berkaitan dengan lingkungan. Banyak pekerjaan pendidikan lingkungan akan dikaitkan dengan banyak masalah lingkungan yang melanda dunia saat ini. Ini adalah penting bahwa pendekatan yang koheren untuk masalah tersebut dilakukan di seluruh bidang studi. Untuk mencapai hasil, koordinator perlu mengenali tugas-tugas tertentu. Yang pertama, mengidentifikasi masalah lingkungan saat ini dan dengan konsultasi staf memprioritaskan kepentingan relatifnya dalam program pekerjaan lingkungan sekolah. Yang kedua, menetapkan relevansi masalah tersebut dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengakui bahwa aspek-aspek tertentu dari kesadaran lingkungan memiliki relevansi khusus dengan masing-masing sekolah. Misalnya, kebisingan lalu lintas dan polusi knalpot, sampah dari supermarket lokal, kurangnya fasilitas olahraga. Nah, yang keempat, dengan sengaja mengintegrasikan ranah kognitif dan afektif ke dalam studi tentang isu dan masalah. Selanjutnya, sumber daya di luar sekolah. Peran koordinator dapat diringkas dengan poin-poin berikut. Yang pertama, menyelidiki ketentuan untuk pekerjaan lingkungan di studi lingkungan guru lokal atau pusat pengembangan profesional. Yang kedua, melibatkan orang tua, anggota dewan, gubernur, industrialis, ahli lokal, dan semua dari mereka yang berkontribusi untuk lingkungan, sisi dari kehidupan masyarakat. Lalu menjalin kontak lokal. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan kelompok lingkungan lokal dan lebih disukai terlibat. Membangun hubungan dengan organisasi nasional, jika memungkinkan dengan anggota sekolah, misalnya dari RSPB, CEE, dan NAAEE. Mendorong studi dan penelitian individu di luar sekolah.
misalnya dengan membentuk kelompok pengawas. Selanjutnya, berhubungan erat dengan sekolah lokal lainnya, baik sekolah dasar maupun menengah. Lalu bekerja sama dengan lembaga pelatihan guru awal. Yang terakhir, ingatlah untuk memperingatkan penduduk setempat jika sekolah memulai proyek yang mungkin termasuk survei atau gangguan. Materi sumber daya. Untuk para koordinator akan diperlukan untuk menilai potensi lokalitas dengan pembelajaran lingkungan dalam pikiran. Hal yang harus dilakukan adalah tetap up to date dengan dan dipublikasikan program televisi dan radio. Atur untuk membuat rekaman video dalam batasan hak cipta. Yang kedua, atur untuk menampilkan item yang masuk biasa diproduksi oleh seperti badan sebagai RSPB, CEE, NAAEE, CT, WWF, dan lain-lain. Yang ketiga, bekerja sama dengan perpustakaan sekolah dan atau pusat sumber untuk membangun perpustakaan gambar lingkungan dan diagram dinding. Yang keempat, buat bagian sumber video, gambar, dan lain-lain yang terbuka khusus yang memungkinkan siswa untuk membangun sikap dan evaluasi individu mereka sendiri. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan perpustakaan lokal, museum, dan pusat guru untuk pinjaman sumber daya atau maksudnya sumber-sumber lain. Yang keenam, menyelidiki kegunaan latihan dan permainan simulasi dalam masalah lingkungan, terutama yang merangsang penilaian nilai dan peningkatan kesadaran sikap. In-service training. Banyak survei yang telah menunjukkan bahwa beberapa guru yang terlibat dengan pendidikan lingkungan telah punya pelatihan formal untuk kurikulum daerah. Dalam khususnya ini, mereka itu sebenarnya kurang percaya diri untuk membuat yang terbaik buat penggunaan out of class. Maksudnya untuk membuat yang terbaik out of-nya di kelas studinya itu. Koordinator harus berusaha memperbaiki ini. Nah, in-service training ini dapat digunakan tidak hanya untuk menunjukkan cara untuk metode pengajaran yang berbeda dalam pembelajaran berbasis lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan peran koordinator dan bahkan untuk mencapai tujuan dari mendirikan sebuah tulisan kebijakan untuk lingkungan pendidikan di sekolah. Pencatatan. Catatan siswa tentang pemahaman lingkungan dan catatan sekolah tentang pekerjaan yang diselesaikan itu perlu disimpan. Seperti dengan setiap area belajar, kemajuan dalam lingkungan pendidikan harus dibuat dan kebutuhan untuk dicatat dalam standar caranya. Juga penting bahwa proyek dan pekerjaan lain dalam pendidikan lingkungan itu dirinci sehingga kejadian serupa di masa depan dapat mengambil manfaat dari pengalaman masa lalu. Koordinator perlu membuat sistem referensi yang mencatat pekerjaan di lingkungan termasuk kontak yang berguna itu dibuat. Penting bagi hubungan baik untuk tidak mengeksploitasi orang atau badan usaha secara berlebihan. Keberhasilan dan kegagalan perlu untuk dapat dicatat dengan ide-ide yang perbaikan dari para proyek atau mungkin ekstensi waktu berikutnya. Sistem pencatatan kemajuan murid dalam masalah lingkungan mungkin melalui sistem profil murid itu perlu dipersiapkan. Yang terakhir, komunikasi. Koordinator harus mempertimbangkan komunikasi dalam satu sekolah. Mengingat itu selalu merupakan proses dua arah. Selain itu, komunikasi dengan individu dan institusi luar itu sangat penting juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Enggak, oke. Terima kasih.
Jadi nggak usah ditanya, nggak usah didiskusi, ini langsung saya tanggapi. Jadi untuk pendidikan lingkungan itu ternyata kan kenyataannya di sekolah-sekolah kan belum ada. Tapi saudara tahu definisi dari lingkungan itu adalah salah satu disiplin ilmu yang terdiri dari macam ilmu di dalam lingkungan. Jadi di lingkungan itu ada fisika, kimia, biologi, geografi, ilmu sosial yang lain. Itu semua bagian dari ilmu lingkungan. Jadi dikatakan multidisiplin atau juga mungkin interdisiplin atau mungkin transdisiplin. Artinya dari lingkungan itu sendiri dapat diajarkan melalui pelajaran fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, tugas saudara nanti dengan membaca ini, tadi cukup jelas itu contoh-contohnya. Di dalam mengajar fisika itu kalau materi fisika kan susah langsung to the point. Tapi saudara harus tahu materi-materi fisika itu diimplementasikan di dalam lingkungan. Misalnya, ambil contoh mendidik tentang energi terbarukan atau mendidik tentang pembangkit tenaga listrik atau yang lain, banyak lah ya. Terutama yang aplikatif itu ada di masyarakat. Terus bagaimana caranya supaya fisika masuk ke dalam bagian dari mata pelajaran yang terkait dengan lingkungan. Jadi mungkin saudara bisa seperti tadi contoh-contohnya. Guru membuat proyek, membuat kelompok, harus keluar sekolah, meneliti tentang tadi mikrohidro itu apa saja, kaitannya dengan energi terbarukan. Ini yang terkait dengan lingkungan ya, dengan fisika ya. Sehingga nanti saudara membuat tugas, kemudian anak membuat kelompok seperti yang saudara kerjakan saya dengan saudara ini, membaca buku ini. Dan dengan apa yang saudara baca tentang pendidikan lingkungan kan saudara paling tidak punya wawasan mengemas kalau nanti saudara membuat fisika dan diaplikasikan di dalam pendidikan lingkungan. Nah, ya sama kasusnya seperti ini. Jadi misalnya saudara dapat buku tentang mikrohidro atau pembangkit tulang fisika yang lain yang terkait dengan unsur membedah buku itu dari kacamata kelompok, nanti didiskusikan sehingga anak-anak itu terlibat langsung di dalam proses pembelajaran tentang buku topiknya yang terkait dengan lingkungan dan fisika gitu kira-kira. Jadi menarik nih, ini contoh-contoh ini. Nah, nanti saudara akan dapat 5 buku yang dibeberkan oleh 5 kelompok yang lain. Harapan saya dengan membedah buku yang seperti ini, saudara saya anggap mumpuni lah nanti keluar dari mata kuliah fisika lingkungan, pendidikan fisika lingkungan. Ini saudara kebagian yang pendidikan lingkungan, nanti ada yang kebagian fisika lingkungan, ada yang kebagian pendidikan fisika lingkungan. Ada 5 buku itu. Nah, 5 buku nanti di-share ke teman, selesai mata kuliah ini dibaca, dan ujian akhir nanti kalau sudah seperti ini dan saudara sudah memiliki semua, mungkin endingnya ya buku ini nanti dikemas sedemikian rupa, mungkin nggak ada ujian mungkin. Tapi harapan saya apa yang saudara tampilkan ini saudara kuasai betul. Dan yang lain juga memperhatikan. Walaupun tidak tampil di video yang mudah-mudahan tampil semua nggak saya absen. Tapi saya yakin, saya percaya karena apapun bentuknya belajar PJJ itu sangat tergantung dari kemampuan saudara memanage sendiri. Mudah-mudahan saudara mengikuti semua. Jadi jangan pasang video tapi orangnya kemana gitu. Kehadiran saudara memahami dari tampilan teman-teman ini, harapan saya ya itu tadi, nanti punya wawasan tentang pendidikan lingkungan yang cukup luas, kaitannya dengan tugas saudara nanti ke depan fisika, terus fisika lingkungannya bagaimana, nanti di kelas di kelompok lain ada yang menjelaskan. Dan barangkali itu yang ingin saya sampaikan saudara. Jadi tidak usah didiskusikan, tapi cukup memperhatikan betul. Tujuan saya adalah supaya saudara mempunyai pengalaman melihat bagaimana teman berpresentasi, memberikan informasi dari buku yang melihat di bedah masing-masing, dan tentunya nanti yang lain juga begitu. Hari ini 1 topik, berarti masih ada 4 minggu lagi.
tapi dipersiapkan lagi sehingga alur pembacaan walaupun tadi udah bagus, tapi nanti biasanya yang belakang itu lebih bagus karena melihat kelemahan kekurangan dari teman-teman. Misalnya menampilkan PowerPoint-nya, tapi tadi cukup bagus, sempurna. Mudah-mudahan nanti yang lain lebih dari ini. Saya kira sekian saja untuk sehari ini dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yang Pak. lain tolong siapkan yang baik mungkin ya, minggu depan kelompok 2 yang lebih bagus. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, saya Alif.